Terima kasih Anda masih bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, seorang suami di Pamekasan, Madura nekat menganiaya selingkuhan istrinya hingga tewas. Pelaku langsung menyerahkan diri ke rumah kepala desa, kemudian diserahkan ke polisi. Warga desa Blaban, Kecamatan Batu Marmar, Pamekasan diringkus aparat Polres Pamekasan. Pelaku nekat menghabisi nyawa korban warga desa Batu Bintang, Kecamatan Batu Marmar dengan senjata tajam. Peristiwa terjadi pada hari Selasa. Saat itu pelaku melihat istrinya berduaan di dalam kamar kos bersama korban. Seketika emosi pelaku memuncak dan menyabetkan senjata tajam ke arah korban hingga tewas. Pelaku mengaku sudah mengingatkan korban untuk tidak mengganggu rumah tangganya. Namun korban tetap saja nekat melakukan hubungan asmara terlarang tersebut. Ini pada hari Selasa tepat pukul 19.00 WIB, ini pelaku mendapati korban bersama istrinya dalam sebuah kamar, yaitu di rumah Ibu Timah di Dusun Roding Daya, Desa Blaban, Kecamatan Batu Marmar. Karena mendapati istrinya di kamar tersebut, pintu didobrak, kemudian korban ini berusaha melarikan diri dan terjadi pengejaran oleh pelaku, dan di halaman rumah Bu Timah pelaku menyabetkan celuritnya kepada tubuh korban mengenai punggung, kemudian juga paha bagian belakang, sehingga berwarna darah dan tidak berdaya. Pelaku meninggalkan korban. Kemudian korban dibawa oleh warga ke Puskesmas Marmar dan namanya tidak tertolong lagi. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman hingga 15 tahun penjara. Fatur Rozi melaporkan dari Pamekasan, Madura. Saudara, informasi berikut patut dicontoh untuk memasang kunci pengaman tambahan sepeda motor. Seorang pencuri gagal membawa kabur motor sasarannya dekat Polsek Wonokromo, Surabaya karena roda depan digembok oleh pemiliknya. Pelaku kembali gagal saat akan mengambil motor lain yang jaraknya dekat lokasi pertama karena motor dirantai pemiliknya. Pencurian sepeda motor ini terjadi di Jalan Darmo Kali, tak jauh dari markas Polsek Wonokromo, Rabu dini hari. Pelaku yang sudah mendorong sepeda motor Honda Scoopy milik Saiful Arif gagal dibawa kabur karena roda depan digembok. Penasaran karena gagal, pelaku kembali beraksi mencari sasaran motor tak jauh dari lokasi sebelumnya. Namun pelaku kembali gagal karena roda belakang motor dirantai oleh pemiliknya. Saiful Arif, pemilik motor, mengatakan dirinya baru mengetahui motornya menjadi sasaran pencurian karena curiga motor yang diparkir di depan rumah berpindah tempat. Terbukti setelah dicek di CCTV, motornya jadi percobaan pencurian. Jadi si pelaku datangnya dari jalan raya masuk ke kampung, dia nggak langsung ngambil motor saya, dia baca situasi dulu, terus langsung ngambil motor saya. Ya alhamdulillahnya saya kasih kunci ganda. Gagal, si pelaku ini nggak jerah, akhirnya malah cari motor lain di belakang kampung. Itu yang motor yang satunya itu juga gagal juga pelaku? Gagal juga karena ya ada rantai di rodanya. Tak hanya sekali, motor milik Saiful Arif ini sudah 4 kali percobaan pencurian dan semuanya gagal. Meski beberapa kali menjadi percobaan pencurian, pemilik motor enggan melapor ke polisi. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, harga cabai rawit di sejumlah pasar di Ngawi masih mahal hingga Rp75.000 per kilogram. Mahalnya harga cabai dikeluhkan pembeli dan pedagang. Mereka menyiasati berburu cabai busuk dicampur cabai bagus untuk menekan pengeluaran belanja. Harga cabai rawit di Pasar Besar Ngawi terus merangkak naik hingga tembus di angka Rp75.000 per kilogram. Padahal 2 hari lalu harganya masih Rp70.000 per kilogram. Kenaikan terjadi terus-menerus sejak sepekan terakhir dari Rp35.000 per kilogramnya naik hingga Rp75.000. Kenaikan ini diduga akibat cuaca ekstrem yang menyebabkan banyak tanaman cabai mengering. Mahalnya harga cabai membuat warga dan pedagang makanan kebingungan. Menyiasati agar pengeluaran belanja tidak membengkak,
Mereka berburu cabai busuk yang harganya jauh lebih murah, yaitu Rp32.000 per kilogramnya. Agar rasa dan rupanya tidak berubah, mereka menyiasati dengan mencampur cabai segar saat memasak. Ya campuran mas, tapi kan ya tahu sendiri harganya cabai kan sekarang mahal gitu loh. Jadi ya tak campur, nah aku beli yang seger-seger semua, kayak itu bade mas, nggak dapat untungnya. Oh gitu. Caranya Iya. gimana nanti? Ya ini nanti kalau sampai rumah kan tak jemur, ya sampai kering, kemudian nanti tak blender, tak campur gitu mas, biar dapat untung lah sedikit-sedikit. Sekarang ya tahu sendiri mas, beras naik, lombok naik, kondisi ekonomi juga seperti ini. Terus kita mau dapat makan dari mana juga gitu kalau kita nggak disiasati gini. Kalau yang BS itu cuma 7.000, 8.000. Oh, yang busuk-busuk itu ya Pak ya? Iya, Hingga kini harga cabai belum turun Pak? ini belum malah naik ini. Malah naik lagi ya Pak? Iya. Selain cabai rawit, harga cabai keriting saat ini juga naik. Dari Rp25.000 kini menjadi Rp47.000 per kilogramnya. Sementara harga cabai hijau naik dari Rp20.000 kini menjadi Rp58.000 per kilogramnya. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, aliran Sungai Bengawan Solo dipenuhi enceng gondok di Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro. Akibatnya ekosistem makhluk hidup di sungai mati karena cahaya matahari dan oksigen yang sedikit. Inilah kondisi aliran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro yang dipenuhi tumbuhan eceng gondok. Kondisi ini telah terjadi 1 bulan terakhir sehingga rata menutupi aliran sungai sepanjang belasan kilometer. Selain itu, cahaya matahari tidak dapat menembus ke dalam sungai, serta berkurangnya kadar oksigen dalam air. Akibatnya, ekosistem makhluk hidup di sungai mati. Mas, ini sudah sering terjadi apa baru kayak ini Mas, bengawan kayak gini Mas? Sudah biasa kayak gini Mas. Biasanya kalau musim kemarau ya kayak gini. Ini penyebabnya sendiri kenapa Mas? Kalau penyebabnya sendiri kurang begitu tahu Mas ya. Kemungkinan ini kan karena di sebelah timur ini ada bendungan Gera itu ditutup, jadi kan airnya berhenti. Nah, jadi ini eceng gondoknya mengendap di sini. Ya. Sempat mengganggu nggak Mas? Kalau untuk warga? Kalau untuk warga nggak mengganggu sih Mas, karena nggak ada aktivitas di aliran sungai Bengawan Solo. Penanggulangan pertumbuhan eceng gondok hanya perlu dilakukan dengan mengangkatnya ke daratan. Namun, belum ada instansi yang berupaya menghambat pertumbuhan eceng gondok. Muhammad Kodim melaporkan dari Bojonegoro. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Jelang Piala Dunia U17, perajin pernak-pernik atau souvenir di Surabaya mulai kebanjiran pesanan. Beragam aksesoris Piala Dunia U17 dibuat, mulai gantungan kunci, magnet hiasan kulkas, dan kaos. Kurang dari sebulan gelaran Piala Dunia sepak bola U17, namun pembuat souvenir atau pernak-pernik Piala Dunia mulai kebanjiran order. Beragam souvenir dibuat mulai dari gantungan kunci bergambar karakter timnas kontestan Piala Dunia, akrilik, hiasan magnet kulkas bergambar Stadion Gelora Bung Tomo, hingga kaos. Bahkan dalam 1 minggu, salah satu perajin souvenir mengatakan bisa memproduksi cenderamata Piala Dunia U17 hingga 1.000 lebih. Souvenir merupakan pesanan dari berbagai instansi, mulai dari pemerintahan hingga hotel dan pedagang. Sampai saat ini sekitar 2.000 piece. Itu untuk global ya Pak ya, jadi sudah campur semuanya. Ini dipasarkan di mana aja? Untuk pemasarannya kita akan di SKG Surabaya Kria Galeri di Siola, SKG Mer, di Park and Ride Maijen Sukono, dan akan ditaruh di hotel-hotel yang tempat pemain menginap ataupun hotel-hotel yang ditunjuk oleh Pemkot. Kerajinan souvenir ini dijual bervariatif seperti gantungan kunci dijual Rp25.000, stand akrilik Rp50.000, magnet kulkas Rp30.000, dan kaos Rp125.000.
Diharapkan event akbar sepak bola 2 tahunan ini bisa membangkitkan gairah pelaku UMKM di kota Surabaya. Dari Surabaya, Arif Purwanto melaporkan. Saudara, karya inovatif kelompok pelajar yang satu ini patut diapresiasi. Berbekal limbah puntung rokok, 4 pelajar SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo mampu menyulap menjadi diffuser insektisida pembasmi nyamuk dengan memanfaatkan kandungan nikotin tembakau. Jika kebanyakan limbah puntung rokok menjadi benda yang tak berguna dan berakhir di tong sampah, berbeda halnya dengan keempat pelajar dari SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Mereka mampu menyulap limbah puntung rokok menjadi bahan yang berguna dan bermanfaat. Kandungan nikotin tembakau di puntung rokok diubah menjadi diffuser pembasmi nyamuk, sehingga bisa dimanfaatkan untuk membasmi nyamuk terutama saat musim hujan tiba. Setelah kami melakukan uji literatur, kami menemukan bahwa tembakau yang ada di dalam limbah puntung rokok itu mengandung nikotin. Jadi kami mengembangkan ide untuk membuat sebuah insektisida anti nyamuk karena nikotin terbukti untuk mampu membunuh insektisida seperti nyamuk. Dalam proses produksinya, bahan dasar tembakau yang di dalamnya mengandung nikotin dan zat-zat senyawa lainnya digabungkan dengan cara diaduk dan dilarutkan dengan destilasi ekstrak cengkeh serta etanol. Karya inovasi mereka sudah diuji laboratorium serta uji teknis dalam pemanfaatan diffuser pembasmi nyamuk tersebut. Punya ide gini nih, bagaimana awalnya hingga tercapai jadi obat nyamuk? Ya, kalau ini kita lihat dari masalah sosial ya Pak ya. Orang merokok kan di seluruh dunia pasti kecanduan rokok. Nah, imbasnya ada sampahnya, yaitu puntung rokoknya. Nah, kita melihat orang membuang puntung rokok itu kan masih ada tembakaunya tersisa, nggak habis. Nah, itu yang kita ambil. Nah, karena dari tembakau itu ada zat yang namanya nikotin. Nah, nikotin itulah yang kita gunakan sebagai anti nyamuknya. Hasil inovasi pemanfaatan limbah puntung rokok ini berhasil meraih medali emas dari kategori Life Science di ajang internasional World Young Invention and Innovation Award 2023 di Yogyakarta beberapa waktu lalu. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Liputan 6 Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Mandari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.